Masih bersama saya Budiman Tantorejo di satu meja. Mas Arief, ada masalah lain nggak selain calon independen yang potensial problem di kemudian hari? Misalnya soal independensi KPU. Nah, ini ada tantangan besar setelah ini. Pertama, tradisi kita kurang baik. Apa? Setiap pemilu selalu ganti regulasi. Kedua, ganti regulasinya selalu sudah masuk tahapan. Dua kali kita hadapi itu, 2015 dan 2017 ini. Nah, KPU, draft peraturan KPU untuk mengimplementasikan undang-undang ini sebetulnya sudah kita rancang, sudah kita buat. Tetapi ketika kita mau konsultasi dengan pemerintah dan DPR mengatakan jangan dulu, nunggu revisi selesai. Nah, sekarang tahapan sudah berjalan. Sekarang kita sedang dalam proses melakukan revisi itu. Nah, ketika kita mau merevisi peraturan kita dan nanti dikonsultasikan, ada satu pasal yang sebetulnya ini agak mohon maaf Pak Arter ya, terlalu beresiko apabila ada perbedaan pendapat. KPU harus melalui rapat yang sekarang disebut RDP, bukan lagi konsultasi ya, yang putusannya mengikat. Nah, ini yang agak berat nanti kalau kita Jadi KPU berkonsultasi dalam forum RDP. Ya, KPU berkonsultasi dalam forum RDP. Hasilnya mengikat. Kalau sebelumnya tidak disebut, pokoknya berkonsultasi begitu saja. Nah, sekarang itu diikat. Maka sekarang yang harus kita lakukan dalam situasi sekarang sudah tidak mungkin mundur lagi, kerja keras bukan hanya penyelenggara pemilu tapi juga peserta pemilu. Nah, apa itu? Mempublikasikan, mensosialisasikan seluruh regulasi sehingga setiap orang atau setidaknya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu paham kapan harus melakukan apa. Sama seperti ketika verifikasi, dia tahu kapan akan diverifikasi dan pada saat diverifikasi dia harus melakukan apa. Oke, Mbak Titi. Ya, saya kira tantangan terbesar KPU adalah memastikan, karena tadi ada kewajiban untuk konsultasi, semua peraturan yang mereka buat betul-betul peraturan yang tidak bias kepentingan. Jadi, bias kepentingan siapa? Bias kepentingan dengan siapa yang mereka ajak konsultasi, karena keputusannya mengikat begitu. Bagaimana menjaga persepsi masyarakat soal kemandirian KPU, termasuk soal calon perseorangan. Kita punya harapan besar bahwa KPU bisa melakukan terobosan-terobosan yang bisa menghadirkan substansi, pendekatan substansial, bukan sekedar terikat pada teks-teks. Misalnya tadi soal definisi menemui. Untuk daerah sekali lagi ini undang-undang bukan undang-undang pilkada untuk pilkada Jakarta. Ini undang-undang pilkada untuk Indonesia. Oleh karena itu bagaimana misalnya tafsir-tafsir atau substansi yang ada di dalam undang-undang itu adalah betul-betul yang memudahkan warga negara. Nah, kekhawatiran terbesar kita kalau misalnya ikatan konsultasi yang wajib ini justru menjebak KPU pada persoalan teknis yang menyulitkan. Bukan soal Ahok ya, tapi juga soal hak pemilih untuk mendapatkan calon-calon alternatif yang baik dari pilkada kita. Tadi saya mau mengatakan tadi RDP yang mengikat dan itu mengancam independensi dari KPU itu sendiri. Ya, pertama undang-undang ini dibuat tentu dengan konteks penyempurnaan. Kita belajar dari pengalaman sejarah, Mas Bud. Pengalaman sejarahnya apa? Banyak sekali hasil konsultasi KPU dengan DPR RI, ya, yang menurut kami tanpa kepentingan, ya, karena di DPR ini fraksinya banyak, ada 10. Yang akan tarung di pilkada ini juga orang-orang parpol. Jadi nggak mungkin juga kita buat kepentingan untuk kepentingan salah satu parpol. Akan dikritisi juga dengan teman-teman yang ada di parpol yang lain. Nah, kita katakan, Mas Bud, berkali-kali tolong buat peraturan KPU inline, tegak lurus dengan undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, jangan menyimpang. Tapi KPU ini mengatur atau membuat rumusan normal lebih jauh lagi. Saya kasih contoh, kita bicara petahana, di undang-undang dibatasi sedikit. Tapi sama KPU dilebarkan begitu hebohnya. Toh apa yang kita atur sedikit saja dibatalkan sama MK. Ada apalagi ketidakpercayaan sebetulnya, atau apa sebenarnya? Saya lihat spiritnya KPU ini adalah anti sama partai politik. Anti partai politik. Kenapa begitu? Kenapa begitu, Mas Bud? Saya ingin sampaikan juga. Kok ketat sekali pengaturan, ya, penyimpangan-penyimpangan sama parpol, sama pasangan calon yang dari partai politik. Ini diatur seketat mungkin. Padahal apa? Khusus yang ini saya tidak setuju maksudnya. Incumbent ini nggak diatur dengan detail di PKPU. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kalau kita mau buat aturan, buatlah yang setara. Pendek soal apa anti partai politik. Pendek aja. Tentu Spiritnya tidak. begitu. Kita lihat PKPU. Tentu tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Prinsip-prinsip kami bekerja profesional, punya integritas, independen,
Gitu ya. Jadi kami bekerja sesuai dengan lagi pula Mas Budiman kalau mau mengkoreksi peraturan KPU tidak perlu melalui forum di DPR, kan bisa judicial review ke Mahkamah Agung. Itu kan sudah ada prosedur hukumnya. Undang-undang ini dibuat tanpa peraturan pelaksanaan. Beda sama undang-undang yang lain. Yang kedua, apabila kita judicial review, substansinya nggak dapat. Closing statement dari saya sekarang terakhir. Yang jelas di atas kritik terhadap undang-undang ini saya berterima kasih. Kami dari Tim Ahok berterima kasih. Ini akan meningkatkan adrenalin politik kami. Adrenalin politik akan bergerak sangat tinggi dan ini akan memperkuat barisan kami. Saya berterima kasih akan memperkuat barisan kami untuk memastikan bahwa langkah-langkah strategis dan taktis di lapangan insya Allah astungkare kata orang Bali, Ahok akan lolos begitu. Sebentar, saya mau cuma klarifikasi Mbak Titi lah yang lebih netral. Tadi kan Mas Terry mengatakan KPU ini anti parpol, ya kan? Tetapi ada juga tudingan DPR ini anti independen, kira-kira gimana sebetulnya? Kalau kami biasa diskusi dengan pegiat-pegiat pemilu internasional, kalau DPR-nya terlalu percaya sama KPU, itu berarti tanda-tanda KPU-nya kenapa-kenapa. Tapi kalau DPR-nya curiga KPU tidak suka parpol, itu berarti tandanya KPU-nya mandiri. Lebih mandiri. Nah, itu saya mau bilang begitu. Berarti memang aturan kesetaraan itu dirasakan dampaknya bagi partai politik. Dan KPU ini yang ngontrol, mereka bekerja seperti di akuarium, tidak hanya partai yang mengontrol. Kalau peraturan KPU bermasalah, pasti yang teriak pertama kali adalah pegiat demokrasi seperti Perludem. Jadi begitu, Mas. Tapi satu poin yang juga Perludem juga bukan menjadi yang juga menarik ya. Undang-undang pemilu selalu ganti regulasi. Apakah ini akan memperkuat pelembagaan demokrasi itu sendiri? Ya, justru ini yang kami sekarang sedang dorong adalah melakukan konsolidasi perundang-undangan pemilu kita dengan menghadirkan satu kodifikasi undang-undang pemilu. Dan Pak Arteri saya kira bisa menjadi kerja besar legacy Bapak nanti sebagai anggota Komisi 2. Kalau kodifikasi itu berlanjut. Betul. Baik, cukup. Saya kira waktunya sudah habis. Keharusan verifikasi faktual pendukung calon persoalangan dalam undang-undang pilkada merupakan kemenangan partai politik, tetapi sekaligus kerugian bagi politik demokrasi. Sikap DPR yang menggolkan metode sensus bisa dibaca sebagai upaya mempersulit kemunculan calon perseorangan. Dan itu bisa melawan semangat kebangkitan voluntarisme politik Indonesia. Dibutuhkan kreativitas KPU di situ. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tandarjo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.